Entah kesal atau karena alasan lain, Ahmad Dhani kemudian mengirim SMS referendum pada ketiga anaknya yang memicu pembatalan Al Eldandul hadir di acara ulang tahun Maya. Ya, rencana saya malam ini adalah sebuah momen, dalam bahasa Inggris moment of truth gitu kan, supaya orang nggak ribut lagi tentang hak asuh, karena menurut saya hak asuh itu tidak bisa diputuskan oleh pengadilan. Kalau dulu kan, oh aku harus, wah ini nyanyi, wah ini keren, wah gayanya gitu. Sekarang kan nyanyi deh yang penting nyanyi deh, saya pulang gitu kan, udah beda. Aku manisnya kata cinta. Untungnya niat itu tidak jadi direalisasikan. Meski tak seaktif dulu, namun Maya masih ingin terus berkarir sebagai musisi. Bahkan album barunya bersama Mei Chan siap dirilis. Meski album ini berisi lagu-lagu lama yang diaransemen ulang, namun kreativitas Maya sebagai arranger pastinya menjadi pertaruhan besar di sini. Di sini aku mau bikin album recycle. Jadi isinya lagu-lagu lama yang kita recycle versi kita dan ala nyanyi kita. Jadi memang aku nggak mau bikin album the best, tapi album recycle untuk menghormati para musisi yang zaman dahulu, yang mungkin tahun 90-an atau 80-an yang mungkin anak-anak ABG zaman sekarang udah nggak tahu. Misalnya Terserah Boy, film Boy, Fancy Boy itu nggak ketop banget kan. Terus Nika Ardila Bintang Kehidupan, ya kan. Terus banyak sih. Kalau aku sebagai seorang arranger, itu lebih mudah untuk membuat lagu sendiri dan mengarranger atau mengaransemen lagu sendiri. Tapi ini tantangannya adalah lagu lama yang mungkin zaman aransemennya jadul banget atau beda banget. Nadanya juga. Nah, tiba-tiba kita masuk ke era 2010 gitu ya. Dan aransemennya sudah modern banget ya kan. Nah, itu tantangannya lebih berat. Karena gini, kalau kita membawa lagu recycle, kalau emang ternyata lebih bagus lagu yang aslinya, itu kan repot ya kan. Kalau kita sudah rindu jadi. Selain merasa jenuh, bisnis usaha yang digeluti Maya beberapa tahun belakangan ini tentunya juga membuat Maya bak seorang anak yang menemukan mainan baru. Seperti kita ketahui, Maya memiliki setidaknya 3 kafe, 1 manajemen artis, dan masih ada usaha bisnis lainnya. Wajar, meski jarang tampil di atas pentas, Maya mampu memanjakan diri dengan tunggangan mobil baru dan merajut mimpi indah di istana mewahnya. Kalau bicara mengenai materi, Bunda udah sangat berkecukupan. Bicara mengenai karir, Bunda udah banyak membuktikan sama orang-orang bahwa karir dia bisa bikin apa aja yang sukses gitu. Jadi memang yang jadi doa dia yang dia benar-benar minta dikabulin adalah mudah-mudahan one day dan mungkin dalam waktu dekat anak-anaknya akan kumpul lagi sama dia, itu aja. Jenuh perform nyanyi itu buat aku agak sedikit jenuh. Sejak aku mengenal dia until now, dia udah di titik yang sudah sangat dewasa dan sangat matang secara personality. Cuman yang berubah aja secara spiritual, dia benar-benar ada peningkatan yang sangat pesat. Dia lebih suka belajar Al-Quran. Kayaknya ngelihatnya udah mau set jadi ustazah. Kesuksesan menjadi seorang produser dan pebisnis membuat dunia bak berada dalam genggaman Maya. Lantas apalagi yang ingin ia cari? Kapan Maya berani membuka lembaran baru untuk cinta seorang pria? Benarkah tahun ini juga Maya akan melangkah ke pelaminan bersama pria idaman hatinya? Tiga tahun sudah, Maya melepaskan embel-embel Ahmad di belakang namanya. Selama 3 tahun ini pula, pertanyaan akan calon pendamping hidup Maya terus mampir di benak banyak orang. Mungkinkah setelah mencapai 35 tahun, Maya siap melupakan sejarah kelam cintanya demi menjemput masa depan baru yang terhampar di depan mata? Cinta
apa yang sedang terjadi. Ungkapan kuno tak ada yang abadi di dunia mungkin benar adanya. Lihatlah mantan sejoli ini. Dulu mereka begitu mengasihi satu sama lain. Dulu mereka begitu mengagungkan cinta yang berpendar di dalam hati. Namun kini semua tergilas oleh waktu. Sebelum mengirim SMS referendum untuk anak-anaknya, Ahmad Dhani sudah terlebih dulu merasa sakit hati pada Maya. Mantan belahan jiwanya tersebut dituding melakukan pergunjingan tatkala tampil di acara musik dahsyat sebagai bintang tamu 27 Januari lalu. Saat itu, Raffi Ahmad sebagai host sempat mengundang salah seorang sahabat dahsyat yang ia presentasikan sebagai Ahmad Dhani. Bunda punya suami. Oh, bukan bunda yang hamil. Oh, emang berapa bunda sih, Ti? Oh, nggak tahu, kayaknya sih banyak. Dan apa yang dilakukan Maya itu adalah bergunjing. Ya. Saya takut budaya bergunjing ini menjadi sesuatu yang biasa. Padahal sesungguhnya bergunjing itu adalah cukup cukup punya nilai dosa yang cukup besar gitu loh. Saya sih berharap itu tidak dilakukannya lagi gitu. Entah kesal atau karena alasan lain, Ahmad Dhani kemudian mengirim SMS referendum pada ketiga anaknya yang memicu pembatalan Al Eldandul hadir di acara ulang tahun Maya. Ya, rencana saya malam ini adalah sebuah momen, dalam bahasa Inggris moment of truth gitu kan, supaya orang nggak ribut lagi tentang hak asuh, karena menurut saya hak asuh itu tidak bisa diputuskan oleh pengadilan. Saya rasa adalah mengapa dia mengeluarkan referendum itu mungkin adalah adanya indikasi anak-anak akan datang. Karena sampai sejauh tadi mas saya di atas itu anak saya masih call dengan dia bilang bahwa bunda acara sampai jam berapa. Pokoknya dia bilang aku udah SMS ayah lagi tapi belum dijawab. Maya sudah minta kebijaksanaan kepada pengadilan, sehingga sangat naif apabila Maya meminta kebijaksanaan kepada saya gitu. Ya apa yang ditanam Maya itu ya yang dia terima, ya itulah yang dia terima gitu. Bak dua petarung di atas ring, Maya dan Dhani sama-sama yakin punya amunisi untuk memenangkan pertandingan yang selama 3 tahun belakangan ini sudah terbangun. Ahmad Dhani hakul yakin Al Eldandul akan bertahan memilih tinggal bersama dirinya. Sementara Maya, berbekal surat keputusan dari Mahkamah Agung juga yakin bisa memboyong ketiga anaknya. Saya sih udah bilang ya, kalau memang dia mengantongi surat secari kertas surat eksekusi ya silakan eksekusi gitu. Saya tunggu kapan saja. Tapi kalau anak-anak tidak mau dieksekusi, jangan dipaksa. Tadi kan Mbak Maya bilang sedapat mungkin itu tidak terjadi. Kita berupaya untuk tidak terjadi, ya artinya sedapat mungkin. Kecuali benar-benar itu sudah harus dilakukan demi kepentingan anak-anak juga. Dalam hati yang terdalam aku sangat pengen bisa bareng sama anak-anak karena memang sangatlah tidak bagus perkembangannya ketika mereka hanya mendapat dari satu sisi. Tapi aku akan bilang ke anak-anak bahwa kalau di bunda kalian boleh ke ayah, kalian kapanpun kalian mau. Meski tampak suram, namun Maya agaknya tak ingin larut dalam duka berkepanjangan. Bagaimanapun, Ahmad Dhani sudah menjadi bagian masa lalu yang harus ia lupakan. Kini Maya siap mencari cinta sejati demi membangun impiannya untuk kembali berumah tangga. Kalau jodoh, alhamdulillah sampai sekarang belum ada. Belum ada. Makanya aku minta didoain sama masyarakat Indonesia supaya aku cepat mendapatkan jodohnya. Untuk Bunda Maya, aku dan Raya mengucapin selamat ulang tahun. Happy birthday buat Bunda Maya yang ke-35. Semoga makin sukses. Dan Mecan berharap di usia yang 35 kan kita taruhan tuh. Harus dapat jodoh. Kalau nggak dapat jodoh, Bunda yang bayar ke aku. Pertikaian sengit juga kian berkobar di dada Dewi Persik dan Julia Perez. Usai saling melaporkan ke kepolisian, kini Dewi Persik datang dengan tuntutan barunya. Julia Perez digugat secara perdata. Tidak main-main, Dewi Persik menuntut 1,7 miliar dari seterunya tersebut.
Lantas apa tanggapan Juppe? Seperti apa Julia Perez melakoni hari-hari kehidupannya di tengah terjangan amuk kemarahan Dewi Persik?